Ya, halo teman-teman kreator, kita kembali lagi ke channel Creator Series. Ini kita ada program baru yang kita namai Creator Tech. Ya, jadi teman-teman di acara Creator Tech ini kita akan membahas teknologi-teknologi yang berhubungan dengan arsitektural. Kita bisa nanti ada review gadget, peralatan yang baru atau software baru, aplikasi baru di handphone, macam-macam. Jadi nanti kita akan membahas banyak hal. Bisa jadi mungkin tutorial untuk memperbaiki atau tutorial untuk memilih alat yang cocok untuk arsitek dan segala macam. Untuk di episode pertama ini kita akan membahas beberapa peralatan yang sering dipakai oleh arsitek. Ya, jadi peralatan pertama yang akan kita bahas atau gadget pertama yang kita bahas adalah handphone. Kenapa handphone kita pilih sebagai salah satu alat yang penting atau yang esensial untuk arsitek? Tentu teman-teman sudah tahu bahwa handphone fungsi utamanya adalah untuk komunikasi. Arsitek pasti butuh komunikasi, entah itu komunikasi dengan klien, komunikasi dengan tim. Kemudian fungsi lain dari handphone yang sering dipakai itu kameranya. Jadi kamera handphone itu simple, dibawa di mana saja. Jadi ketika kita sedang butuh berkunjung ke site atau kita sedang survei lokasi untuk desain, kita tinggal keluarin handphone, kita bisa melakukan pemotretan atau merekam video di site. Fungsi lain dari handphone yang sering digunakan ya, misalnya untuk merekam audio. Misalnya kita sedang ketemu klien, supaya nggak lupa atau sedang kita rapat gitu, kita bisa record audio. Itu juga nggak paham. Jadi disarankan kalau nyari handphone ya minimal kameranya yang agak lumayan lah kalau emang difungsikan sebagai peralatan untuk survei. Selain fungsi-fungsi tadi, handphone sekarang kan semakin canggih. Jadi ada juga aplikasi-aplikasi yang bisa dipakai untuk arsitek. Misalnya kayak iPhone nih, ada aplikasi meteran. Itu bisa dipakai juga untuk mengukur misalnya interior. Paling gampang itu di interior kita bisa pakai aplikasi di iPhone. Kalau nggak salah namanya tape measurement. Selain itu aplikasi-aplikasi yang lain misalnya darurat nih, kita harus buka 3D. Itu ada juga misalnya SketchUp mobile. Itu juga bisa. Tapi itu untuk kasus darurat aja. Kalau nggak darurat, yang penting pakai laptop. Gadget yang kedua yang pasti dipunyai oleh arsitek adalah laptop atau PC. Bisa laptop, bisa PC lah. Intinya sekarang ini kita di dunia arsitektur zaman sekarang, kita nggak mungkin lepas dari yang namanya komputer. Bisa pakai PC atau desktop, misalnya kita pakai untuk mengerjakan 3 dimensi, mengerjakan 2 dimensi, semuanya sekarang menggunakan komputer. Tidak lagi manual seperti zaman dulu ya. Zaman dulu kan kita pakai kertas milimeter, pakai drawing pen, penggaris. Sekarang dengan semakin canggihnya zaman, kita udah nggak perlu pakai itu. Biasanya mindset kita kalau PC itu digunakan untuk kerjaan yang berat-berat. Jadi misalnya 3D yang berat, atau kita buat animasi, atau kita rendering. Secara umum kekuatan PC itu lebih gede daripada kekuatan laptop. Tapi apakah laptop nggak bisa dipakai untuk rendering? Tetap bisa, karena laptop juga macam-macam jenisnya. Ada yang biasa, ada yang kuat banget, yang itu bisa kalian pakai juga untuk render, untuk ngerjakan 3D yang berat. Itu masih bisa semua. Laptop lebih seringnya dipakai untuk mobile, misalnya untuk ketemu klien. Itu kan lebih gampang nih. Kayak punya saya ini, yang ada di meja ini adalah Surface Pro, punya Microsoft. Dia tipis, gampang dibawa kemana-mana, tapi konsekuensinya kekuatannya juga nggak gede. Dia terbatas kekuatannya. Peralatan selanjutnya, meteran. Di sini ada 2 meteran. Secara umum ya, yang pertama meteran analog kayak gini pasti tahu lah, meteran analog atau meteran pita, meteran tarik, atau meteran tukang, terserah nyebutnya apa. Kemudian yang kedua adalah meteran laser seperti ini. Ini lebih praktis untuk saat ini karena kita tinggal arahkan saja seperti ini. Nah, ini sudah kelihatan. Kebetulan yang saya pakai ini adalah meteran dari Xiaomi. Ini kecil dan murah. Ada banyak macam ya meteran laser, dari yang murah kayak gini sampai yang paling mahal. Jadi yang saya tahu itu ada
range harga sekitar 300 ribuan sampai yang belasan juta. Misalnya Leica juga mengeluarkan meteran laser dengan harga belasan juta. Kalau yang ini murah sih, ini sekitar 250 mungkin sekarang. Tapi tentu ada kelemahan dan kekuatannya. Kekuatannya ini ya jelas karena kecil kan, simple, tinggal dimasuk saku. Ya ini kecil, cukup lah untuk misalnya sekali survei, 1 kali charge baterai, biasanya masih cukup. Kelemahannya ketika kita survei di outdoor, apalagi di siang hari, dia akan kesulitan untuk menemukan lasernya, titik lasernya seperti ini. Nah, ini kan ada lasernya gini kan. Nah, kalau di interior pasti bisa, tapi kalau di eksterior, apalagi ketemu dengan matahari yang terik, susah. Tapi yang mahal biasanya masih bisa. Range meternya itu juga berbeda-beda. Semakin jauh, maka dia biasanya semakin mahal. Kalau ini kalau nggak salah 40 meter range-nya maksimum. Ada yang sampai 100 meter, ada yang cuma 25 meter. Itu juga macam-macam harganya. Oh ya, meteran ini nggak hanya buat ngukur jarak ya, nggak cuma untuk jarak meter lari, bisa juga untuk mengukur volume atau mengukur luas juga bisa. Jadi dia sudah dilengkapi dengan rumus fungsi-fungsi tertentu. Jadi kita tinggal, misalnya kita ingin mengukur luas, tinggal panjang kali lebar, nanti kita ketemu luasnya di sini berapa. Jadi ketemu. Atau kalau kita mau mengukur volume, itu juga sama, tinggal panjang lebar kali tinggi, nanti kita ketemu volume di sini. Peralatan atau gadget yang ketiga berikutnya itu tablet. Di sini saya pakai iPad. Kenapa tablet kita pilih juga sebagai peralatan yang esensial di dunia arsitektur? Karena kita sebagai arsitek kan sering tuh sketsa-sketsa ide atau bisa juga untuk presentasi ke klien. Nah, itu sekarang di zaman digital ini lebih mudah kita memakai tablet digital seperti ini. Jadi ada 2 pabrikan utama ya yang membuat tablet. Sebenarnya nggak hanya 2 itu, beberapa merek juga mengeluarkan. Cuma yang paling umum itu ada 2. Jadi Samsung dengan seri Galaxy Tab S-nya, ada Tab, sekarang Tab S7 mungkin. Dan Apple dengan seri iPad-nya. Dan tentu harus dilengkapi dengan Apple Pencil. Nah, Apple Pencil ini sebenarnya gadget juga nih, karena harus dibeli terpisah. Beda kalau Samsung kita dapat bawaannya S Pen. Ini bisa kita gunakan untuk sketsa-sketsa. Kadang ada meja ketinggian, kadang-kadang ada meja ketinggian, pintunya itu pintunya itu lebar tadi itu lebarnya nggak paham. Ya nyari-nyari ide, nyari-nyari referensi itu juga enak dengan tablet seperti ini. Untuk nyatet, misalnya kita lagi rapat nih, sketsa-sketsa yang harus dicatat, atau untuk survei, kita bisa sketsa di situ, ukurannya berapa, jadi udah paperless dan semuanya sudah digital, bisa tersimpan di cloud juga, jadi nggak bakal hilang. Lalu fungsi lainnya untuk nonton, ada lagi peralatan yang kita butuhkan di dunia arsitek. Ini pendukung sih sebenarnya. Ini adalah hardware eksternal. Kenapa kok penting? Ya karena kita bekerja di dunia arsitektur, ekosistem digital itu kita penting untuk nyimpen data. Itu paling nggak kita punya backup. Atau kalau kita mau transfer data, misalnya kita bekerja dengan tim, itu juga cukup penting. Selama kita berarsitektur, berproses, penyimpanan data ini cukup penting. Jadi hardware eksternal ini macam-macam juga, ada yang murah, ada yang mahal. Itu biasanya perbedaannya ada di kecepatan, di kapasitas, kemudian di ketahanan dia terhadap misalnya kebanting atau apa. Itu juga berpengaruh di harga. Kita sarankan untuk punya minimal 1 lah untuk backup data, untuk segala macam, dari laptop ke sini ke hard disk, atau dari iPad ke hard disk juga bisa. Kemudian kalau kita survei, tentu kan banyak data yang kita ambil, misalnya foto, karena itu pasti besar banget.
dan itu membutuhkan ruang untuk menyimpannya. Nah, itu salah satu fungsi dari hard disk eksternal kayak gini. Kemudian file-file pekerjaan juga sekarang makin lama makin besar. Misalnya kita ngerjakan pakai Lumion, itu file-filenya bisa bergiga-giga untuk satu proyek. Nah, itu semakin banyak proyek yang dikerjakan, maka semakin besar juga kapasitas yang kita butuhkan. Kemudian pendukung juga kamera digital. Kamera digital kayak gini sebenarnya fungsinya memang pendukung ya, bukan alat utama untuk berarsitektur. Tapi ini fungsinya satu, biasanya kalau kita survei bisa juga pakai kamera seperti ini karena kualitasnya tentu lebih bagus daripada kamera di handphone. Kemudian ketika proyek itu sedang dikerjakan, itu kan ada dokumentasi. Dokumentasi biasanya memang lebih bagus pakai kamera beneran ya, bukan kamera handphone. Ini kebetulan yang saya pegang ini kamera dari Fujifilm. Ada banyak merek kamera sekarang, ada Fuji, ada Sony, Olympus, Nikon dan lain-lain. Itu selera lah, itu Indomie Supermi lah kalau kita bilang. Jadi selera masing-masing pengen pakai yang apa. Oke teman-teman, jadi itu tadi peralatan-peralatan yang kita pilih untuk kita masukkan ke peralatan yang cukup penting untuk dipakai di arsitektur. Di video berikutnya mungkin kita akan membahas satu persatu nih. Misalnya handphone yang gimana nih yang paling enak. Misalnya nih apa tadi, tablet. Mungkin kita akan bahas gimana sih bedanya antara tablet Samsung dengan tablet Apple, sama juga komputer dan lain-lain. Itu bisa kita bahas lagi di video selanjutnya. Teman-teman bisa komen di bawah. Jadi kira-kira pengen bahas peralatan apa nih yang ada hubungannya dengan arsitektur. Itu bisa kita bahas di sini. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Oke teman-teman kreator, mungkin ini dulu yang bisa kami sampaikan di episode pertama ini. Untuk penjelasan masing-masing peralatan ini, kita bisa bahas di video-video berikutnya. Terima kasih sudah menonton. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa.